Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aisyah Putri Salsabila dari kelas 7E. Hari ini aku bakalan ngejelasin mind mapping yang udah aku buat tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Tidak ada negara yang tanpa wilayah. Maka saat mendirikan negara Indonesia, para pemimpin bangsa pun segera berdiskusi. BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang ini mencakup tentang pembatasan wilayah, penetapan wilayah, dan batas wilayah. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kesatuan. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Kalian sudah memahami bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Wujudnya adalah bersatunya seluruh masyarakat dan daerah menjadi satu bangsa dan negara yang utuh, yaitu bangsa dan negara Indonesia, termasuk sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, serta mengusung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, seluruh kalangan perlu bersatu. Bergabung satu sama lainnya membentuk persatuan yang kuat. Ketika persatuan sudah menjadi kuat, kita harus menjaga makna persatuan dan kesatuan dan juga memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat ada karakteristik daerah dalam NKRI. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan beberapa ukuran, seperti posisi pemukiman hingga posisi terhadap wilayah negara-negara lain. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Timur dan Barat. B. Darat dan kepulauan. C. Perkotaan dan perdesaan. D. Daerah terpencil dan terluar. Yang kelima ada mempertahankan persatuan dan kesatuan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan ini dimulai dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan bangsa dan negara. Cara yang paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, hingga norma sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.